Apakah itu kami yang dilanda apa yang dikenal sebagai gelombang liar? Silakan lakukan kebaikan kepada diri sendiri. Cerita dimulai dengan menunjukkan keagungan kapal samudra yang disebut Poseidon saat melintasi Samudra Atlantik Utara pada malam tahun baru. Pria ini adalah Dylan, dan pada saat itu, dia sibuk dengan rutinitas berlari sepanjang koridor luar kapal. Setelah beberapa saat, dia akhirnya berhenti sejenak di dekat jembatan untuk mengambil napas sambil menonton matahari mulai terbenam di cakrawala. Di bagian lain kapal, pasangan yang bernama Jennifer dan Christian menikmati waktu yang tenang bersama. Namun, waktu romantis mereka tiba-tiba rusak ketika ayah Jennifer Robert masuk dan menegur mereka karena dia merasa tidak nyaman melihat betapa dekatnya pasangan muda itu. Ini memicu argumen singkat. Betapa dekatnya pasangan muda itu. Ini memicu argumen singkat yang membuat Jennifer merasa sangat kesal karena itu, dia memutuskan untuk mengunci diri di kamarnya. Sementara itu di geladak bawah, seorang wanita bernama Alena bersembunyi sebagai penumpang gelap. Dia dibantu oleh seorang awak kapal bernama Marco, yang telah mengambil risiko pekerjaannya untuk menyelundupkan dia naik kapal karena dia merasa kasihan dengan situasinya. Terungkap bahwa dia sangat membutuhkan untuk pergi ke New York untuk melihat saudara laki-lakinya yang sakit. Namun, dia kekurangan uang untuk tiket dan tidak memiliki pilihan lain kecuali naik ke kapal secara rahasia. Pada saat yang sama di antara penumpang yang saat seorang pria bernama Richard berjuang untuk menyembunyikan kesedihannya setelah ditinggalkan oleh pasangannya di London. Dan dia berharap bahwa perjalanan pulang ini akan menjadi kesempatan baginya untuk memulai hidupnya kembali. Saat jam berlalu ratusan orang mulai berkumpul di aula utama kapal untuk merayakan akhir tahun 2005 dan kedatangan tahun 2000. Pada saat itu Dylan dan Robert tampaknya menikmati diri mereka sendiri saat bermain poker di salah satu meja taruhan. Di sana mereka juga berinteraksi singkat dengan seorang pria bernama Larry. Pada saat yang sama Jennifer dan tunangannya, Christian. Pada saat yang sama, Jennifer dan tunangannya, Christian, memutuskan untuk turun ke lantai dansa di geladak bawah untuk menemukan suasana yang berbeda. Setelah permainan selesai, Dylan menuju ke lantai dansa. Tetapi dia berhenti secara tiba-tiba saat dia akan menukar chipnya ketika dia secara tidak sengaja menabrak seorang anak laki bernama Connor. Anak laki-laki itu sangat fokus pada konsol permainan genggamnya sehingga dia tidak memperhatikan kemana dia akan pergi. Kecelakaan kecil ini menyebabkan percakapan santai di antara mereka sampai ibu anak laki-laki itu Maggie tiba untuk menjemputnya. Setelah melihat Dylan, dia tiba-tiba mengomentari kebiasaan berjudinya karena dia merasa bahwa itu tidak merupakan pengaruh yang baik bagi seorang anak. Kemudian, sebelum pergi, dia menyebutkan bahwa anak laki-lakinya telah diundang secara pribadi oleh kapten kapal untuk meniup trompet tahun baru di atas panggung. Karena dia merasa tertarik pada Maggie dari pandangan pertama, Dylan mencoba berbicara lebih banyak dengannya untuk mempelajari lebih lanjut tentang dirinya. Namun sebagai seorang ibu tunggal, Maggie memilih untuk bersikap jauh dan tampaknya acuh tak kaku. Dan akhirnya dia meninggalkannya sendirian di tengah kerumunan. Terima kasih itu. Seseorang akan minum terlalu banyak dan datang ke sini dan mulai membeli chip dan aku mengambil uang mereka. Aku mengambil uang mereka. Di tempat lain, Alena pergi ke lantai dansa. Pada saat yang sama, penumpang lain di bahai menari memulai mundur, dipimpin oleh kapten kapal Michael yang ditemani oleh penyanyi di atas panggung. Kemudian, tepat ketika tahun 2006 dimulai, bertas warna-warni dan balon mengisi seluruh ruangan, disertai dengan sorak-sorai keras dari semua orang di sana. Sementara perayaan berlanjut di balai, suasana di jembatan bergeser ke dalam ketakutan murni. Awak kapal yang bertugas mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat salah karena permukaan air yang tadinya bergelombang menjadi aneh tenang. Ini menciptakan kesunyian yang menggigit tepat di tengah jalur mereka. Sayangnya, ketakutan mereka dengan cepat berubah menjadi kenyataan yang menakutkan. Karena melalui jendela sebuah dinding air ratusan kaki tinggi tiba-tiba muncul. Dan itu bergulir dengan cepat menuju kapal mereka. Ketika melihat itu tanpa membuang satu detik pun, Kapten Michael memerintahkan awak kapal untuk memutar kapal dengan semua yang mereka miliki. Berharap untuk menghadapi ombak tersebut dari depan dengan kekuatan mesin penuh dan menembusnya. Pada saat yang tepat itu alam darurat segera bergema di seluruh kapal memperingatkan ribuan. Alam segera bergema di seluruh kapal, memperingatkan ribuan penumpang di atas kapal untuk bersiap menghadapi dampak besar itu seperti yang diharapkan. Pengumuman ini memicu kekacauan total ketika orang-orang mulai berlari ke segala arah dan menyeruduk satu sama lain karena mereka secara putus asa mencari tempat berlindung atau jalan ke geladak atas. Di tengah-tengah kegilaan ini, Connor berdiri di atas panggung dan dia terpisah dari ibunya. Sementara itu Maggie berteriak kepadanya untuk tetap di tempat sementara dia berjuang untuk melawan kerumunan ratusan orang yang panik untuk mencapainya. Namun, sebelum dia bisa mencapainya, ombak besar itu menghantam lambung kapal dengan kekuatan yang menghancurkan, menyebabkan kapal miring ke kiri dengan sudut yang mensuduti, mengirimkan semua yang ada di dalamnya terbang. Meja kursi dan peralatan suara berat jatuh ke air menghancurkan panel kaca besar dan mengenai siapapun yang berada di jalan. Berkat dampak itu, kapal menjadi semakin tidak stabil karena berat perabotan bergeser sepenuhnya ke satu sisi. Pada saat itu Connor bertindak berdasarkan insting dan memeluk kaki piano berat untuk mencegah dirinya terlempar ke seberang ruangan. Di sisi lain ruangan Maggie bersama dengan Kapten Michael dan Gloria. Ruangan Maggie bersama dengan Kapten Michael dan Gloria kehilangan keseimbangan dan terjatuh di seberang lantai ketika kapal miring lebih jauh. Situasi dengan cepat berubah menjadi pembantaian fisik karena banyak penumpang terlempar ke air, jatuh menuju lantai yang sekarang telah menjadi dinding kapal. Beberapa bahkan terjebak di dalam lift dan meninggal seketika ketika poros lift terlepas dari fondasinya dan jatuh ke bawah.
Tak lama setelah itu, setelah goncangan hebat mereda, kapal akhirnya berhenti bergerak dalam posisi terbalik sepenuhnya. Once the violent shaking subsided, the ship finally stopped moving in a completely capsized position. Apa yang dulunya lantai sekarang menjadi langit-langit, dan para penyintas menemukan diri mereka merayap di seberang ruangan, dikelilingi oleh mayat dan orang-orang yang terluka. Dengan kabel listrik terbuka menggantung di mana-mana, mengancam untuk mengejutkan listrik siapapun yang menyentuh genangan air. Magi yang telah Dignok tidak sadar perlahan-lahan mendapatkan kembali indranya, dan ketika dia membuka matanya, dia terkejut oleh pemandangan. Karena kapal muat telah berubah menjadi perangkap kematian besar yang bisa tenggelam ke dasar air kapan saja. Dalam keadaan panik, Magi mulai merayap melalui puing-puing mencari putranya. Tak lama setelah itu ketakutannya mencapai. In a state of panic, Maggie began to crawl through the wreckage. Mencari putranya. Tak lama setelah itu ketanya mencapai batas absolut ketika dia menyadari bahwa putranya tidak terlihat dimanapun. Untungnya Robert, yang tetap di sampingnya, berhasil menemukan lokasi bocah itu. Ternyata Connor terjebak di bawah piano besar yang bergantung di atas mereka kapal terbalik. Kemudian, dengan mengandalkan pengalaman tahun-tahunnya sebagai mantan pemadam kebakaran, Robert dengan tenang menavigasi melalui puing-puing untuk mengamankan bocah itu. Sampai akhirnya Connor dapat kembali ke pelukan ibunya. Di bagian lain kapal, situasi di dalam lantai dan jauh lebih buruk. The boy, until finally, Connor was able to return to his mother's arms. In another part of the ship, the situation inside the dance floor was much worse. Christian terjepit di bawah tiang lampu yang runtuh, dan meskipun Jennifer berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengangkat puing-puing, dia tidak bisa menggerakkannya sama sekali. Karena telah membengkok dalam cara yang mengunci tubuh Christian dengan kuat melawan puing-puing. Kemudian, dalam keputusasaannya dia melihat Elena lewat dan memohon bantuan. Setelah itu keduanya bekerja sama untuk mengangkat beban besar, tapi sebelum mereka bisa membebaskan Christian, bahaya baru muncul karena sistem pemadam kebakaran tiba-tiba aktifkan. Dan air yang mengalir segera bersentuhan. Fire sprinkler system suddenly Diaktifkan, dan air yang mengalir segera bersentuhan dengan kabel listrik terbuka, mengirimkan arus tegangan tinggi melalui air di lantai. Baik Jennifer dan Elena menyaksikan dengan terkejut ketika orang-orang di dekatnya tersetrum. Sadar mereka memiliki sangat sedikit waktu sebelum seluruh ruangan menjadi perangkap kematian. Rina mencari pibah logam untuk digunakan sebagai tuas untuk mengangkat tiang. Selama pencariannya, dia menemukan Larry terkubur di bawah tumpukan mayat dan setelah dia membantunya keluar. Ketiga dari mereka bekerja sama sampai akhirnya mereka membebaskan Christian dari puing-puing. together until they finally freed Christian from the wreckage. Ayo cepat angkat benda ini. Baik pegang tiang, baik tahan. Uf. Setelah keempat mereka kembali ke aula utama, Robert segera mendekati Michael, kapten kapal, untuk meminta izin mencari putrinya. Namun, Michael menolak, mengatakan bahwa situasi terlalu berbahaya bagi dia untuk menjelajahi puing-puing, yang membuat Robert mengambil keputusan sendiri. Dia memaksa dirinya untuk melewati koridor-koridor kapal yang hancur untuk menemukan Jennifer, tanpa mempedulikan risiko dan tindakan beraninya dengan cepat diikuti oleh Dylan, yang juga ingin menemukan jalan keluar. Akhirnya Connor juga ingin menemukan jalan keluar. Akhirnya, Connor, Maggie, Richard, dan Marco mengikuti mereka dari belakang. Tidak ingin tertinggal di aula yang tenggelam. Tepat ketika kelompok berhasil keluar dari aula, Michael memerintahkan pintu-pintu kedap air untuk ditutup, mengunci ratusan penumpang yang tersisa di dalam dengan nasib yang tidak pasti. Sementara itu, kelompok yang berhasil keluar menemukan diri mereka terjebak di gali kapal, di mana situasinya sangat kritis karena pipa-pipa gas bocor di mana-mana dan bunga api mulai terbang, mengancam untuk meledakkan seluruh ruangan pada detik manapun melihat bahaya. Marco mengambil alih dan memimpin mereka menuju area utama. Namun, satu-satunya jalan keluar adalah menyeberangi sumur lift terbuka dengan menggunakan meja logam panjang sebagai jembatan sementara. However, the only way out was to cross an open elevator shaft by using a long metal table as a makeshift bridge. Satu persatu mereka mulai merayap menyeberangi ke lantai di atas dapur. Namun tepat ketika giliran Marco untuk memanjat, ledakan besar mengguncang lantai menyebabkannya kehilangan keseimbangan dan jatuh jauh ke dalam sumur lift yang tiba-tiba terbuka, mengakhiri hidupnya dalam sekejap. Di sisi lain, meskipun mereka terguncang oleh kehilangan teman mereka tidak memiliki waktu untuk berduka dan dipaksa untuk terus maju. The loss of their companion, they had no Waktu untuk berduka, dan kami dipaksa untuk terus maju. Sebuah keberuntungan kecil akhirnya tiba ketika mereka mencapai area atrium, karena Robert dan yang lain akhirnya bertemu dengan Christian, Jennifer, Elena, dan Larry. Setelah melihat mereka, Robert segera memeluk putrinya. Setelah itu mereka segera berjalan menuju bagian bawah kapal, yang sekarang berada di atas karena kapal terbalik untuk mencari jalan keluar, dan sementara mereka berhenti sejenak. Maggie memberikan beberapa perawatan cepat untuk kaki Christian yang cedera sebelum mereka semua mulai berjalan lagi. Ketika mereka memasuki atrium, pemandangan itu jauh lebih menakutkan daripada apapun yang mereka lihat sebelumnya. Area adalah ruang terbuka terbesar di dalam Poseidon membentang 8 geladak, dan sekarang telah menjadi kantong air raksasa yang menjaga kapal tetap mengapung. decks, and it had now become a giant air pocket that kept the ship afloat. Untuk mencapai ruang mesin, kelompok harus menyeberangi jurang yang dalam di atrium dengan berjalan di sepanjang sisa-sisa fondasi lift yang sekarang terletak secara horizontal di seluruh ruangan. Ketegangan mencapai puncaknya ketika mereka memulai penyeberangan, satu persatu mereka berhati-hati menginjak balok-balok yang licin. Namun, tepat ketika Jennifer akan mengambil gilirannya, Larry yang panik mendorong. However, just as Ketika Jennifer akan mengambil gilirannya, Larry yang panik mendorong jalan ke depan. Tidak ingin menimbulkan keributan pada saat kritis seperti itu, Jennifer, Robert, dan Dylan memilih untuk mundur dan membiarkannya lewat terlebih dahulu. Namun, tepat ketika dia mengambil beberapa langkah, ledakan keras bergema dari atas, dan ketika dia menatap ke atas sudah terlambat karena blok mesin raksasa dari mesin kapal jatuh menimpa, menghancurkan geladak, dan menghancurkannya dalam sekejap. Sayangnya dampak dari jatuhnya mesin juga menghancurkan kaca di bawah mereka, menyebabkan air mengalir cukup cepat. Pada saat itu melihat jalur mereka hancur, Dylan mengambil risiko putus asa dengan melompat ke dalam air yang naik dan berenang dengan seluruh kekuatannya sambil menarik selang pemadam kebakaran di belakangnya. destroyed,
Dylan took a desperate risk by diving into the rising water and swimming with all his strength while pulling a fire hose behind him. Kemudian, setelah dia berhasil mencapai sisi lain, dia mengikat selang dengan erat untuk membuat sebuah tali eplin sementara bagi sisa kelompok untuk menyeberang. Meskipun Robert awalnya ragu-ragu karena risikonya sangat tinggi, dia akhirnya menyingkirkan rasa takutnya demi putrinya. Kemudian, bersama dengan Jennifer, mereka mengaitkan diri mereka ke selang dan meluncur menyeberangi jurang Atrim ke tempat yang aman. Namun, setelah kelompok berkumpul di sisi lain, gempa besar mengguncang seluruh kapal dan akhirnya pecah melalui pintu-pintu olah, menyebabkan tekanan udara yang menjaga kapal tetap mengapung meledak dengan hebat. Karena itu jendela-jendela kaca besar diolah hancur di bawah berat lautan yang luar biasa dan jutaan liter air mengalir seperti gelombang pasang. Dalam sekejap, ratusan penumpang yang berada di dalam tersapu dan tenggelam hingga mati. Bencana di aula memaksa Dylan dan teman-temannya untuk bergerak lebih cepat sehingga mereka dengan cepat merayap ke ruang mesin. Hundreds of passengers who were inside were swept away and drowned to death. The disaster in the ballroom forced Dylan and his companions to move even faster, so they quickly crawled into the engine room. Namun karena air bocor dari setiap arah, jalur mereka terhalang dan satu-satunya jalan keluar yang tersisa adalah sebuah saluran ventilasi air yang sangat sempit. Kemudian, semua orang bergegas masuk kecuali Alena, yang mulai panik karena menderita klaustrofobia parah memaksa Richard dan Dylan untuk mendorongnya ke dalam untuk menyelamatkan hidupnya. Di dalam saluran ventilasi mimpi buruk mereka berlanjut, ketika mereka merayap maju mereka menyadari bahwa ujung saluran itu dikunci dari luar. Sementara itu, As they crawled forward, they realized that the end of the shaft was bolted shut from. di luar sementara itu tingkat air di belakang mereka naik dengan sangat cepat mengancam untuk menenggelamkan mereka di dalam pipa logam. Untungnya, ketika air mulai menenggelamkan mereka, Alena ingat bahwa dia mengenakan kalung salib, dan ujung salib itu cukup kuat untuk digunakan sebagai obeng sementara untuk melepas baut yang menahan penutup ventilasi. Dylan hampir kehabisan napas dan berada di ambang tenggelam pada saat itu sambil mencoba melepas baut tetapi berkat kerja cepat Connor, penutupnya akhirnya terbuka. Dan mereka semua berhasil merayap keluar tepat sebelum air mengisi seluruh saluran. Namun, tantangan berikutnya yang mereka hadapi jauh lebih sulit karena mereka menemukan diri mereka berada di dalam tangki balas. Sebuah ruangan besar yang digunakan untuk menyeimbangkan kapal dengan mengisinya dengan air laut. More difficult, as they found themselves in the ballast tank, a massive room used to balance the ship by filling it with seawater. Pada saat itu karena air dari kebocoran kapal naik dengan sangat cepat mereka akhirnya terjebak. Dan satu-satunya cara untuk melarikan diri adalah membiarkan ruangan terisi sepenuhnya dan gan air sehingga tekanan bisa memaksa katup terbuka yang menuju ke area berikutnya. Berarti mereka harus menahan napas di dalam air yang dingin dan gelap sampai pintu akhir. Kekelelahan yang ekstrem dan dingin mulai melemahkan mereka. They opened. Kekelelahan yang ekstrem dan dingin mulai melemahkan mereka. Mereka bahkan mengapung tanpa arah di dalam tangki selama beberapa saat sampai Dylan akhirnya menemukan cara bagi mereka untuk melarikan diri. Namun, untuk mencapainya, mereka harus menyelam sekali lagi dan berenang melalui puing-puing di air yang dingin. Sayangnya ketika mereka mulai menyelam, tragedi menimpa Helena ketika pakaiannya tersangkut pada sekumpulan kabel. Pada saat itu ketika dia kehabisan oksigen, dia panik dan berjuang dengan putus asa untuk mencapai permukaan. Namun, ketika kepalanya muncul ke permukaan, dia membentur lantai logam yang keras di atas dengan kekuatan yang cukup untuk membunuhnya secara instan. Richard sangat terpukul karena dia telah menganggapnya sebagai putri kandungnya. Lebih lagi, ini adalah kedua kalinya dia harus menyaksikan seseorang yang dekat dengannya mati tepat di depan matanya. Someone close to him die right before his eyes. Namun, karena mereka harus menyelamatkan nyawa mereka dengan hati yang berat, dia terpaksa meninggalkan tubuhnya di belakang saat itu perlahan-lahan tenggelam ke dalam air. Anggota kelompok yang tersisa melanjutkan untuk terus maju dengan sedikit energi yang mereka miliki. Tak lama kemudian mereka memasuki area layanan kapal, sebuah ruangan yang dipenuhi dengan koridor-koridor yang panjang dan gelap yang tampaknya. Kemudian, setelah memeriksa peta, tampaknya tidak pernah berakhir. Kemudian, setelah memeriksa peta, Dylan menyadari bahwa ruang dorong haluan yang mengendalikan propeller-propeller kapal bagian depan. Penemuan ini memberi mereka harapan sebentar, tapi harapan itu segera menghilang ketika mereka menemukan bahwa ruangan itu telah benar-benar terendam, dan sekali lagi mereka terjebak di ujung jalan buntu. Pada saat yang sama, serangkaian ledakan besar mulai mengguncang kerangka kapal. Getaran itu sangat kuat sehingga semua orang sangat ketakutan. Kemudian, karena bagian belakang kapal sekarang dipenuhi dengan banyak air, kapal mulai tenggelam lebih dalam menciptakan efek ayunan yang mengangkat hidung kapal tinggi. It began to sink deeper, creating a seesaw effect that lifted the nose of the ship high into the air. Karena itu jutaan liter air yang telah menggenang di ruang dorong haluan tumpah keluar seperti gelombang pasang, mengalir melalui koridor layanan. Pada saat itu Maggie, Connor, dan Dylan berada langsung di jalurnya dan terbawa oleh arus yang kuat. Connor ditelan oleh air yang mengalir dan menghilang, sementara Dylan dan Maggie berhasil menangkap diri mereka di ujung koridor, terengah-engah mencari napas ketika arus mereda. Karena ruang dorong haluan sekarang kering setelah air mereda, Robert memerintahkan sisa kelompok untuk bergerak menuju ruangan itu segera namun, yang lain menolak untuk pergi tanpa Connor. Pada saat itu tanpa waktu untuk berdebat, Robert, Jennifer, Christian, dan Richard bergerak maju terlebih dahulu. Sementara Maggie dan Dylan berjuang melalui koridor yang hancur sampai mereka akhirnya menemukan Connor, yang terjebak di dalam sebuah ruangan kecil yang dikunci rapat oleh pagar kawat logam. Kondisinya sangat kritis karena tingkat air telah mulai naik lagi perlahan-lahan menenggelamkannya. Maggie hanya bisa berteriak panik dari belakang kawat, karena tangannya tidak bisa mencapai putranya, yang mulai kehabisan napas. By a metal mesh fence. His condition was critical because the water level had started to rise again, slowly submerging him. Maggie could only cry out in a panic from behind the mesh, as her hands were unable to reach her son, who was beginning to run out of air. Kemudian di tengah-tengah keputusasaan ini, Dylan menggunakan setiap tetus kekuatan yang tersisa untuk membuka layar logam dan untungnya usahanya berhasil. Dan Connor ditarik keluar tepat pada waktunya, hanya sebelum air mengisi ruangan secara keseluruhan.
Kemudian, tanpa menunggu lebih lama lagi, ketiganya berenang melalui air yang naik untuk mengejar yang lain yang menunggu di area dorong haluan. Ketegangan mencapai titik puncak di Using water to catch up with the others, who were waiting in the bow. area dorong. Ketegangan mencapai titik puncak di ruang dorong haluan ketika Richard mencoba memaksa membuka baling-baling propeller raksasa tetapi dilemparkan kembali dengan kekerasan. Ternyata mesin dorong di bagian depan kapal masih berputar dengan kekuatan penuh, yang menciptakan hambatan mematikan. Dan satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah dengan menyelam ke ruang kontrol, yang sudah benar-benar terendam. Ini jelas merupakan misi bunuh diri karena oksigen yang terbatas. Setelah mengetahuinya, Christian menawarkan untuk pergi, tetapi Jennifer menahannya dan memohon kepadanya untuk tidak meninggalkannya. Selama argumen, Robert membuat keputusan dalam sekejap. Untuk keselamatan putrinya, dia memilih untuk mengorbankan dirinya dan tanpa membuang waktu, dia menyelam melalui air yang dingin menuju kabin kontrol. He chose to sacrifice himself, and without wasting any time, he dove through the freezing water toward the control cabin. Tak lama kemudian, ketika dia tiba di bawah, dia menghadapi kenyataan yang mengerikan ketika dia menemukan bahwa tombol berhenti darurat benar rusak. Tak lama kemudian, dia kehabisan napas dan penglihatannya mulai kabur. Dia kemudian menggunakan sisa-sisa kesadaran untuk menekan tombol yang berbeda untuk membalik arah propeller, dan segera setelah dia menekannya mesin mengam, dan baling-baling segera mulai menyedot semua yang ada. Mengam, dan baling-baling segera mulai menyedot semua yang ada di sekitar dengan kekuatan yang sangat besar. Di sisi lain, Dylan segera tiba di ruang dorong haluan dengan Maggie dan Connor, tepat pada waktunya untuk melihat propeller berubah arah. Dia segera mengenali kesempatan dan mengambil tabung oksigen bertekanan, melemparkannya langsung ke propeller yang berputar, menyebabkan ledakan besar yang menghancurkan mesin secara keseluruhan. Berkat itu mesin-mesin akhirnya berhenti sepenuhnya. Setelah itu tanpa membuang waktu, mereka meriap melalui puing-puing propeller yang hancur dan menyelam ke laut terbuka. Mereka berenang dengan semua yang mereka miliki untuk menjauh dari kapal dan setelah perjuangan singkat, mereka akhirnya mencapai skoci penyelamat yang mengapung di permukaan air dan naik ke atas. Swam with everything they had to get away from the ship, and after a short struggle, they finally reached an inflatable life raft on the surface of the water and climbed aboard. Kemudian, dari tempat mereka menonton dalam diam ketika kapal mulai kembali ke posisi tegak sebelum tenggelam ke kedalaman Samudra Atlantik. Dylan, Maggie, Richard, Jennifer, dan Christian semua berhasil selamat dari vortex kuat yang diciptakan oleh kapal pesiar yang tenggelam. Kemudian, Dylan dengan cepat menembakkan sinyal ke udara gelap untuk meminta bantuan. Untungnya, Then, Dylan quickly fired a dia diim udara gelap untuk meminta bantuan. Untungnya tidak lama kemudian dua helikopter penyelamat muncul melalui kegelapan. Pada akhirnya kelompok itu akhirnya dievakuasi. In the end, the group was finally evacuated.